Shalom GBI Sukacita se-Indonesia. Saya percaya kabar kita semua hari ini dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan bersama dimanapun berada di seluruh Indonesia, kita semua bisa berdiri. Kita akan melompat, menyanyi dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Karena kita percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam setiap kondisi di kehidupan kita. Haleluya. Allah kita yang besar hidup di dalam kita. Haleluya. Biar sukacita surga turun di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa di mana kita memuliakan nama Tuhan hari ini. Haleluya. Mari bersama berdiri dan serukan. Berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Shout. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Bila Kau di sisi, pada siapa ku takut?
di sisiku. Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Haleluya, Engkau besar di dalam kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sambil berdiri, bertepuk tangan bersama. Kita mau sorakan Tuhan kita yang dahsyat. Bersama kita nyanyikan. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Katakan bersama. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan bersama-sama. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. One more time. Dari pulau-pulau, lembah
yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah. Haleluya. Surga dan bumi menyembah Yesus, Sang Raja Damai. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita tetap percaya bahwa dalam setiap kondisi apapun yang kita lalui setiap hari, Tuhan Yesus itu baik. God is good all the time. And all the time, God is good. We believe in you, Lord. Kami percaya pada kebaikan-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Jesus, you are good to me. All the time you are good to me. Good to me. Jesus, you are good to me. All the time, always good to me. Good to me. I sing hallelujah. You are good to me. Singing hallelujah. Always good to me. Jesus, you are good. Jesus, you are good. Jesus, you are good to me. All the time you are good to me. Good to me. Jesus, you are good to me. All the time, always good to me. Good to me. I sing hallelujah. You are good to me. Singing hallelujah. Always good to me. Jesus, you are good. You are good. And all the time God is good. All the time God is good. Oh, sing with us. Jesus, you are good to me. All the time you are good to me. Good to me. Jesus, you are good to me. All the time, always good to me. Good to me. I sing hallelujah. You are good to me. Sing it hallelujah. Always good to me. I'll sing hallelujah. I'll sing hallelujah. You are good to me. Singing hallelujah. Oh, you are
Jesus, you are good. Oh, you are good. Oh, you are good to me. Good to me. Always good to me, Lord. And all the time, God is good. God is good all the time. Kami percaya kasih setiamu selalu baru setiap hari, Tuhan. Kami nikmati pagi ini. Kami berserah menikmati kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru. Oh, God is good all the time. And all the time, God is good. All the time, God is good. God is good. All the time, always good. Yes, you are. All the time, God is good. God is good. All the time, always good. Yes, you are. All the time, God is good. God is good. And all the time, always good. One more time, sing it. All the time, God is good. God is good. And all the time, you are always good. Sing hallelujah. I'll sing hallelujah. You are good to me. Oh, sing hallelujah. Kami angkat tangan, kami berserah di hadapan-Mu, Tuhan. Always good to me. I'll sing hallelujah. I'll sing hallelujah. You are good to me. Singing hallelujah. Hallelujah. Always good to me. Say, Jesus, you are good. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. The ground began to shake. The storm was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Sing forever.
Engkau hidup di dalam kami. Haleluya. We believe that God is good all the time. And all the time God is good. Thank you Jesus. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Masih dengan tema yang sama, dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Kalau kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat kami semua. Engkau berbicara lewat hamba-Mu bagi semua jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, dan kami percaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Kami berdoa biar hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada juga di rumah semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah, mengucap syukur buat kehadiran-Mu, dan kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu yang keempat, tanggal yang ke-24 hari ini. Masih dalam tema yang sama, dipanggil untuk menjadi terang. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dipanggil untuk menjadi terang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi terang. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, bumi belum berbentuk. Waktu Allah menciptakan bumi, awal penciptaan hari pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita, samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya, waktu itu belum ada matahari. Waktu itu belum ada matahari, tapi dari mana terang itu bisa datang? Jawabannya, terang itu datang dari Allah. Allah sendiri, karena Allah yang menciptakan terang itu. Kalau saya baca di satu artikel tentang teori fisika, untuk muncul satu terang itu perlu satu energi yang sangat besar, sehingga akan terjadi suatu cahaya yang akan menerangi suatu tempat atau suatu daerah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terang yang sejati, energi yang hebat, yang dahsyat itu datang dari Allah sendiri. Sehingga ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat hebat. Kita bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa. Allah yang sangat dahsyat yang menciptakan terang itu, sehingga kita saat ini yang percaya kepada Dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan, ada satu ayat firman Tuhan 2 Korintus, saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari dalam gelap akan terbitlah terang.
Itulah Kristus berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada satu cerita Bapak Ibu waktu saya pelayanan dulu di Nias. Karena memang di sana lampunya belum ada listrik dan mereka harus untuk menyalakan lampu itu ada jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu. Jadi waktu sampai di sana itu malam-malam itu kan jam 5 atau jam 6 itu lampunya sudah mati, sudah gelap gitu karena nyalanya siang. Itu mau ngapain pun, mau buat apapun susah. Karena gelap, karena di kampung jadi semua juga pakai lilin atau pakai lampu yang dibuat dari kaleng gitu. Jadi kalau malam-malam bangun mau ke kamar mandi atau kemana itu sangat susah karena waktu tidur semua mati, semua gelap. Itu bisa kejeduk, bisa nabrak pintu atau nabrak tembok karena harus pegang-pegang seperti ini. Itu gelap Bapak Ibu. Tapi ketika ada terang, nyala lampu di situ semua menjadi terang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika ada terang Kristus, maka segala sesuatu yang gelap akan pergi. Amin. Akan terjadi terang yang luar biasa. Dan pasti kita akan menikmati anugerah Tuhan juga yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang terang, minimal ada 3 fungsi daripada terang itu. Ada 3 fungsi dari terang itu. Yang pertama, menerangi tempat-tempat yang gelap. Yang kedua, memberikan petunjuk atau arahan atau penuntun. Yang ketiga, memberi peringatan terhadap bahaya. Itu fungsi dari terang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat satu persatu dari 3 poin ini Bapak Ibu, fungsi daripada terang. Yang pertama, menerangi tempat-tempat yang gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata demikian. Saya bacakan lagi buat kita semua. Satu Yohanes 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Seperti fungsi dari terang yang pertama tadi, menerangi tempat-tempat yang gelap. Mungkin ada banyak kehidupan kita yang gelap. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terang itu menyinari bagian-bagian kehidupan kita yang gelap. Dan semua yang gelap dari kehidupan kita tersingkir. Dan akhirnya kita menikmati terang Kristus yang luar biasa itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa terang itu ada di dalam kamu. Bahwa Allah adalah terang. Sehingga waktu penciptaan itu Allah menciptakan terang lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Allah nggak suka yang gelap-gelap. Kalau yang gelap-gelap mungkin ya seperti gimana ya, pasti akan susah melakukan sesuatu. Tapi yang terang pasti akan menerangi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menerangi tempat-tempat yang gelap. Kita lihat lagi dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata buat kita, Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Yesus di sini Bapak Ibu menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Dia adalah terang dunia yang sejati.
Dan barang siapa yang mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus dengan tegas dan jelas di sini mengatakan, "Akulah terang dunia. Siapa yang berjalan bersama aku, percaya kepada aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Yesus itu sudah kita terima dalam hidup kita. Kita sudah percaya Yesus itu dan dia sudah tinggal dalam hati kita. Sehingga terang Kristus itu bercahaya dalam hidup kita. Terang Kristus itu menerangi seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita sudah diterangi, kita bisa menerangi sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Aku adalah terang dunia. Yesus menyatakan itu dengan jelas. Aku adalah terang dunia. Jadi kalau siapa yang percaya kepada dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, pasti kehidupan kita akan menjadi terang di tempat-tempat yang gelap. Amin. Di tempat-tempat di mana kita tinggal, di tempat kita, di rumah kita, di lingkungan kita, di tempat studi kita, sekolah kita. Di mana Tuhan tempatkan kita, kita akan membawa terang di sana. Amin. Kita akan membawa terang yang akan menerangi tempat-tempat yang gelap di sana. Kita tidak akan dipengaruhi oleh kegelapan di sekitar kita. Karena terang Kristus ada di dalam kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus adalah terang dunia yang sejati. Yang saat ini sudah ada dalam hidup kita semua. Amin. Terang Kristus itu akan bersinar dalam kita. Ketika kita mengizinkan terang itu, Kristus itu terus terpancar dari hidup kita. Maka terang itu akan bersinar dalam hidup kita. Dan kita akan menyinari sekeliling kita. Kita akan menerangi sekeliling kita. Kita akan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi waktu kita melihat pelayanan Yesus. Kemanapun Yesus berjalan pergi melayani. Semua tempat-tempat yang gelap itu berubah jadi terang. Amin. Kemanapun Yesus pergi. Tempat-tempat yang Yesus tujui. Di sana ada kegelapan, ada roh-roh jahat. Ada orang-orang yang terikat dengan berbagai macam hal dunia ini. Ketika Yesus hadir semuanya pergi. Tempat-tempat itu jadi terang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita jadi terang. Kemanapun kita pergi, kita jadi terang. Lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, lewat tingkah laku kita, perkataan kita, kita jadi berkat bagi siapa saja. Kita jadi berkat di kampus yang masih kuliah, kita jadi berkat di tempat kerja kita, kita jadi terang. Di tempat-tempat usaha kita, di rumah kita, di lingkungan kita, kita jadi terang bagi Kristus. Jadi kehidupan kita membawa terang bagi sekeliling kita. Orang tidak menjadi apa? Tidak merasa bahwa kehidupan kita ini tidak jadi berkat buat mereka. Tapi orang merasa Kristus itu benar-benar nampak dari hidup kita, terang Kristus itu, sehingga membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Kita lihat lagi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus Kristus adalah terang yang bersinar dalam kegelapan. Yesus Kristus adalah terang yang bersinar dalam kegelapan. Terang yang membawa kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Contohnya Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai 13. Ada salah satu contoh bagaimana terang yang luar biasa itu Yesus kerjakan. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-11
Lukas pasal 13 ayat yang ke-10. Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seorang ibu yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat sehingga dia mengalami kebungkukan, bungkuk dan tidak bisa lurus badannya. Tidak bisa berdiri dengan tegak, Bapak Ibu Saudara. Tapi sejak dia bertemu dengan Yesus, roh yang mengikat dia itu pergi dan ibu itu mengalami kesembuhan. Dia bisa berdiri lagi dengan tegak. Kehadiran Yesus di tempat-tempat yang gelap dalam kehidupan kita membawa terang, membawa mujizat, membawa berkat. Nah, ibu yang sudah 18 tahun mengalami bungkuk ini, mengalami terang yang luar biasa, terang Kristus. Sehingga ia bisa berdiri lagi dengan tegak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 19 juga. Ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Saya tidak akan bacakan buat kita. Tapi ini kisah tentang Sakeus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Sakeus, orang yang pemungut pajak, pemungut cukai yang suka memeras orang-orang. Ketika dia bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus hadir di rumahnya yang gelap. Dia mengalami terang Kristus. Terang Kristus itu menerangi kehidupan dia. Dan saat itu, Yesus berkata juga, ayat yang ke-9, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini." Sakeus menerima terang Kristus ketika Kristus hadir dalam rumahnya. Tempatnya yang gelap, rumah yang gelap, baik rumah secara jasmani yang bisa dilihat, bahkan rumah rohani atau kehidupan dia diterangi oleh Kristus. Dan waktu itu Sakeus langsung bisa membagi, Yesus guru, orang-orang yang aku peras, aku akan mengganti 2 kali lipat, 3 bahkan 4. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa, aku akan mengganti apa yang sudah aku peras ke orang-orang yang sudah pernah diperas. Luar biasa. Ketika Yesus hadir, kehidupan kita yang gelap akan menjadi terang. Amin. Ketika Yesus hadir di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat itu berubah menjadi terang. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya saudara, Bapak Ibu. Apakah kita hadir di tempat-tempat kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di kampus kita? Apakah kita membawa terang di sana? Lewat sikap kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, apakah menjadi berkat bagi orang? Apakah membuat orang datang kepada Kristus atau justru membuat orang semakin jauh dari Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari pagi hari ini kita dengar firman Tuhan ini. Seperti Yesus, jadilah terang di tempat-tempat yang gelap. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memberikan petunjuk arahan atau menjadi penuntun. Fungsi dari terang yang kedua, memberikan petunjuk, arahan, dan penuntun, menuntun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 20. Saya bacakan buat kita semua. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terang, memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan tuntunan. Kristus memberikan tuntunan kepada Yusuf. Terang itu, terang Kristus, terang dari Allah itu, memberikan tuntunan, petunjuk kepada Yusuf. Yusuf, jangan kau ceraikan si Maria itu. Maria itu hamil bukan dari manusia, tapi dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita dalam terang, kita di dalam Kristus yang adalah terang yang sejati itu, Kristus itu akan memberikan petunjuk bagi kita, arahan bagi kita, tuntunan bagi kita dalam segala situasi kehidupan kita. Amin. Situasi-situasi seperti keadaan sekarang ini, Kristus akan memberikan tuntunan buat kita. Karena terang itu ada dalam kita. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, ayat yang pasti sudah dihafal oleh semua kita. Dari sekolah minggu sudah diajarkan. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itulah Allah sendiri. Firman itu adalah terang itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita atau lampu yang menerangi setiap jalan kita. Firman itu adalah terang atau cahaya yang menerangi setiap jalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita akan berjalan dalam terang, karena terang itu ada di dalam kita. Amin. Kalau kita berjalan dalam terang, kita tidak akan terantuk kepada batu. Kita tidak akan terantuk kepada benda-benda yang mungkin ada di depan kita. Karena terang itu ada bersama kita. Tapi kalau terang itu tidak ada bersama kita, maka pasti kita akan terantuk. Kita akan jatuh. Jadi kita bersyukur sekali. Firman Tuhan ini adalah terang Kristus yang menerangi semua langkah kaki hidup kita. Yang menjadi lampu yang bercahaya menerangi setiap langkah kaki kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus, terang itu diam di dalam diri kita. Terang Kristus itu ada di dalam kita. Ikutilah tuntunan terang Kristus itu. Maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Gimana cara kita mengikuti tuntunan terang itu? Kalau ada damai sejahtera di hati kita, untuk melakukan sesuatu, untuk menolong orang, atau untuk memberkati seseorang, atau untuk melakukan hal-hal yang baik untuk menerangi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah tanda dari tuntunan dari Tuhan. Amin. Tanda bahwa Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu, pasti ada damai sejahtera di hati kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu diam dalam hati kita. Roh Kudus itu diam dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bertindak
atas dasar damai sejahtera yang ada dalam hati kita, maka itu akan menjadi berkat bagi kita sendiri dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ikutilah tuntunan Roh yang ada dalam hidup kita. Amin. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan adalah terang Kristus. Kalau kita terus memperkatakan firman Tuhan, kita terus merenungkan firman Tuhan, maka terang Kristus itu akan menerangi setiap jalan hidup kita. Terang Kristus itu akan membuat kita berhasil dan beruntung. Amin. Terang Kristus itu akan membuat kita jadi berkat bagi orang lain. Kita bermurah hati kepada orang lain. Amin. Kita akan bisa memberkati orang lain. Karena terang Kristus itu ada dalam kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biasa kita menyembah Bapak Ibu. Kalau penyembahan itu orang angkat tangan ke atas. Seperti ini, kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Tapi penyembahan bukan hanya mengangkat tangan saja ke atas. Tapi penyembahan juga menurunkan tangan ke bawah. Untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Untuk menolong sesama kita. Amin. Itulah penyembahan. Penyembahan bukan hanya mengangkat tangan saja ke atas menyembah Tuhan, tapi menurunkan tangan juga untuk melihat sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kalau terang Kristus ada dalam hidup kita semua yang memiliki terang Kristus itu, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemanapun kita pergi, kita akan membawa terang Kristus itu. Dan orang-orang akan diberkati lewat kehidupan kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Fungsi daripada terang itu yang ketiga, memberi peringatan terhadap bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Fungsi dari terang yang ketiga, memberi peringatan terhadap bahaya. Kita lihat firman Tuhan, Matius pasal yang kedua ayat 12. Matius pasal yang kedua ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Waktu itu Bapak Ibu, orang-orang Majus, gembala-gembala di padang, mereka melihat ada tanda juru selamat hadir lewat bintang-bintang dan malaikat hadir kepada mereka. Dan mereka pergi bertanya-tanya di mana juru selamat itu. Dan mereka berjumpa dengan Herodes. Dan Herodes juga heran, kok ada raja yang lain selain dia. Herodes berkata kepada mereka, kalau nanti kalian temui raja itu, balik lagi ke sini ya, kasih tahu saya di mana tempat lahir raja itu. Dan saya akan pergi juga untuk menyembah raja itu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Mereka diperingatkan oleh Tuhan. Dalam mimpi mereka diperingatkan, mereka diingatkan oleh Tuhan. Jangan kembali ke sana, ke Herodes, karena dia jahat. Dia akan membunuh anak yang baru lahir itu. Dia akan membunuh juru selamat itu. Dan akhirnya mereka tidak balik lagi ke tempat Herodes. Tapi mereka cari jalan lain untuk pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terang itu akan memberi peringatan kepada kita ketika ada bahaya. Amin. Seperti orang-orang Majus ini.
Terang itu memberikan peringatan, jangan ke sana, nanti terjadi begini. Pasti juga dalam kehidupan kita ini. Banyak hal-hal yang kita hadapi setiap hari, yang kita rasakan, yang kita alami. Dan pasti juga ada banyak hal-hal yang harus kita putuskan, yang harus kita lakukan atau tidak. Mungkin kita sudah mengalami seperti ini. Kita diperingatkan lewat dalam mimpi, atau kita diperingatkan lewat orang tua kita, atau lewat firman Tuhan, atau lewat hamba-hamba Tuhan, tentang hal-hal yang mungkin belum waktunya kita lakukan, atau hal yang mungkin salah, atau jangan ke sana, di sana ada jahat, atau ada sesuatu yang tidak baik di sana. Jadi terang itu memperingatkan kita tentang adanya bahaya. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, terang Kristus itu akan memperingatkan kita supaya sehingga kita tidak jalan ke tempat-tempat yang gelap. Amin. Kita tidak pergi ke daerah-daerah yang gelap. Amin. Tapi kita bisa menjadi terang di tempat-tempat yang gelap. Jadi kita bisa pergi ke tempat gelap, tapi kita jadi berkat di sana, jadi terang. Bukan kita ke tempat gelap, kita jadi gelap di sana, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat satu ayat lagi yang terakhir. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16, ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini Paulus ya. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Roh Kudus pada waktu malam memperingatkan Paulus, Timotius dan teman-temannya. Jangan ke situ. Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Kenapa seperti itu? Rupanya ada orang Makedonia yang lebih butuh di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, terang Kristus yang ada dalam hidup kita memberikan peringatan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Jangan ke situ, ke sini. Ini luar biasa ya, amin. Kita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan peringatan kepada kita, jangan ke sana, jangan ke sini. Tuhan hanya memberikan tuntunan, oh jangan ke situ, ke sini aja. Jangan jalan ke sana, jalan ke sini aja. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau ada kesaksian hamba Tuhan, yang apapun mau dilakukan, tanya Tuhan. Mungkin Bapak Gembala kita juga sering disampaikan. Apapun, hal-hal kecil, apapun yang mau dilakukan, semua tanya Tuhan. Semua tanya Tuhan. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang, masa semua hanya cuman mau ke situ aja tanya Tuhan. Tapi itu sesuatu yang harusnya semua kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kemanapun kita mau pergi, kemanapun yang kita mau lakukan, tanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga kita mendapat tuntunan Tuhan. Kalau ada yang nggak perlu, kita bisa diingatkan oleh Tuhan. Jangan. Ada peringatan, jangan ke situ atau jangan begini. Sehingga semua jalan-jalan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Fungsi dari terang itu yang pertama, menerangi tempat-tempat yang gelap. Yang kedua, memberikan petunjuk atau arahan atau tuntunan. Dan yang ketiga, memberikan peringatan terhadap bahaya. Kesimpulannya buat kita semua pada pagi hari ini, jangan pernah takut untuk menjadi terang. Amin. Jangan pernah takut untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Dan yang kedua, jadilah terang dalam kehidupan kita. Jadilah terang dan pancarkanlah terang itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa supaya kami semua menjadi terang dimanapun kami pergi. Terlebih situasi seperti sekarang ini. Ada banyak tempat-tempat yang gelap. Gelap bukan tempat secara fisik saja, tapi banyak orang-orang yang dalam kegelapan yang perlu diterangi oleh terang itu. Terang Kristus yang ada dalam kami. Kami berdoa biar kami terus menjadi terang kemanapun kami pergi. Kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi berkat-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat tutur kata kami, perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami, tingkah laku kami. Semua orang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Tuhan yang akan terus meneruskan firman ini kepada jemaat-Mu dengan pengertian mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I sing hallelujah, you are good to me. Sing it hallelujah, always good to me. I sing hallelujah, I sing you are good to me, singing hallelujah. Oh, you are always good to me, always good to me. Jesus, you are good. Oh, you are good. Oh, you are good to me, good to me. Good to me, Lord. And all the time, God is good. God is good all the time. Kami percaya kasih setia-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Kami nikmati pagi ini. Kami berserah menikmati kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Selalu baru. Oh, God is good all the time. And all the time God is good. All the time God is good. God is good all the time. Always good. Yes, you are. All the time God is good. God is good all the time, always good. Yes, you are. All the time, God is good. God is good all the time, always good. One more time, sing it. All the time, God is good. God is good all the time. You are always good. Sing hallelujah, I'll sing hallelujah. You are good to me. Sing hallelujah. Kami angkat tangan, kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Always good to me. I'll sing hallelujah. I sing hallelujah. You are good to me. Singing hallelujah. Hallelujah. Always good to me. Say, Jesus, you are good. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus bagi hari ini atas anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terlebih buat pagi hari ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang berbicara bagi kami saat pagi hari ini.
Kami tahu bahwa firman-Mu lah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menjadi pengharapan, bahkan firman-Mu lah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami, Bapak Isniur Bersitarigan. Kami serahkan kepada tangan Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh keluarga juga, Tuhan yang menjamin kesehatan, kekuatan, bahkan juga segala pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami percaya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih buat pelayanan yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu, buat gembala kami, baik itu pengembalaan yang ada di Bandung, bahkan juga mengembalakan setiap tim-tim misi yang ada di lapangan, bahkan juga TK yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, sehingga melalui hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu sebagai penolong, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam misi. Kami serahkan kepada tangan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang menetapkan mereka, bahkan Tuhan yang memakai mereka di setiap tempat mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga mereka boleh bangkit menjadi terang di tengah-tengah situasi kondisi saat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Boleh anak-anak Tuhan bangkit untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga melalui setiap tim-tim misi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami berdoa buat setiap kebutuhan yang mereka butuhkan, bahkan juga setiap kerinduan mereka, doa-doa mereka. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali kami serahkan buat keluarga gembala kami yang ada di Bandung, bahkan juga setiap tim-tim yang di lapangan. Kami serahkan kepada tangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang betul luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah melawat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami dengan orang-orang yang luar biasa untuk orang-orang yang memimpin bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang bekerja di atas mereka, biarlah hikmat, kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka, membawa bangsa kami pada satu perubahan Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa ini ada dalam tangan Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang diberkati. Dan untuk apapun Tuhan yang terjadi pada saat ini, Tuhan sudah memberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sumber penolong bagi kami semua. Untuk apapun itu Tuhan yang dibutuhkan oleh bangsa kami, untuk masyarakat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber penolong kami yang satu-satunya yang dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Untuk keadaan pada saat ini Tuhan memberkati setiap pemerintah, setiap yang bertugas Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia. Tuhan memberkati mulai dari presiden sampai pada pemimpin-pemimpin di daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan taruh di dalam mereka Tuhan, biar dapat membawa bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi dan keadaan pada saat ini, di mana untuk orang-orang Tuhan yang sedang sakit, khususnya untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit corona Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menguatkan. Tuhan Yesuslah sumber satu-satunya kesembuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala roh ketakutan, roh kecemasan, Tuhan Yesus yang sudah menolong, Tuhan Yesus sudah mengangkat 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu besar, kasih Tuhan yang selalu mau menolong dan mengangkat segala sakit penyakit apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus itu sudah sembuh, dan Tuhan memberikan ketenangan bagi keluarga yang sedang mengalami kesusahan baik dalam ekonomi atau apapun itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan, dan Tuhan yang akan menyediakan apapun yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami, dan kami yakin percaya kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hidup kami adalah dalam tangan Tuhan, hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari kami bersyukur Tuhan untuk
Berkat yang Kau turunkan atas kami dan kasih karunia yang Kau selalu turunkan atas kami Tuhan. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga, orang tua yang perekonomian yang mungkin mereka sedang kurang Tuhan, akibat di PHK ataupun usaha yang mereka miliki ditutup Tuhan akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan mungkin mereka tidak ada penghasilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan mereka Tuhan. Engkau, walaupun mereka ditutup Tuhan usahanya, tetapi mereka tidak kekurangan di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah mereka selalu Tuhan untuk berpegang teguh di dalam Engkau, berdoa kepada Engkau, percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka tetap diberkati Tuhan dan selalu berhasil dalam setiap apa yang mereka kerjakan juga Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga Tuhan yang mungkin sedang memiliki masalah Tuhan akibat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Tuhan mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau selesaikan Tuhan setiap masalahnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua baik adanya di dalam nama Engkau Tuhan. Semua tidak ada masalah Tuhan yang terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka tetap berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan mereka selalu diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk perekonomian Tuhan dalam setiap keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau berikan selalu keberhasilan Tuhan, tidak ada kekurangan Tuhan ataupun bangkrut Tuhan, tapi semuanya terus Tuhan untuk berhasil Tuhan di dalam nama Engkau Tuhan, tetap naik Tuhan di dalam nama-Mu juga Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami serahkan di dalam nama-Mu, apa yang kami doakan Tuhan di dalam nama-Mu juga Tuhan, pasti Kau berikan Tuhan tepat pada waktunya, berikan yang lebih lagi yang terbaik Tuhan untuk kami doa, dan selalu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari di tempat kita masing-masing, arahkan hati kita kepada Tuhan, buka kedua tangan kita, dan mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, melimpah atas kami semua Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing, dengan segala apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati, dan Tuhan cukupkan segala keperluan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus, yang akan menyertai kami dari saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.